warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi pada video saya kali ini. Hari ini saya akan membahas tentang uji McNamara statistik non-parametrik pada aplikasi SPSS. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan data pada Excel yang berisi beberapa informasi tentang uji McNamara. Dan juga terdapat contoh kasus yang akan kita lakukan uji McNamara di aplikasi SPSS. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apa itu uji McNamara. Uji McNamara atau dua sampel berpasangan. Uji McNamara ini sama halnya dengan uji Sentence, Wilcoxon, serta uji non-parametrik lainnya. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan setelah perlakuan. Uji ini bermanfaat untuk mengetahui dan membandingkan dua sampel yang berpasangan. Jenis data yang digunakan pada uji McNamara ini harus bersifat interval dan rasio. Nah, ini adalah pengertian yang harus kita pahami. Selanjutnya kita ke contoh kasusnya. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu dengan judul penelitian efektivitas program konseling terhadap kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Dengan tujuan ingin mengetahui apakah terdapat perubahan signifikan pada kepatuhan pasien hipertensi dalam minum obat sebelum dan sesudah mengikuti program konseling. Baiklah teman-teman, untuk ketentuan coding di sini saya sudah tentukan yaitu 1 untuk tidak patuh dan 2 untuk patuh. Di sini saya memiliki 20 data responden yang akan diuji. Dapat dilihat pada tabel sebelah kiri itu program konseling sebelum dan sesudah masih menggunakan kata-kata. Kemudian di sebelah kanan sudah saya buat dalam bentuk angka sesuai dengan ketentuan coding yang sudah saya buat. Namun sebelum kita ke aplikasi SPSS, kita lihat terlebih dahulu hipotesis yang akan kita bangun. Berdasarkan hasil uji McNamara akan ada dua kemungkinan hasil yaitu H0 tidak ada perbedaan kepatuhan minum obat hipertensi setelah dilakukan konseling. Dan H1 ada perbedaan kepatuhan minum obat hipertensi setelah dilakukan konseling. Dengan ketentuan hasil uji yaitu: pertama, jika SIG kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kedua, jika SI lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, kemudian kita ke contoh kasus tadi. Data inilah yang akan kita lakukan uji McNamara. Dan kita create ke aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Dalam aplikasi ini sudah saya masukkan data contoh tadi yaitu sebanyak 20 responden. Untuk memasukkan ini tentunya kita sudah membuat variabel pada variabel view. Kita lihat saja. Ini sudah ada dua variabel sebelum dan sesudah. Untuk tipe saya tetap gunakan numerik. Pada kolom desimal saya ubah menjadi 0, kalaupun tidak diubah juga tidak apa-apa. Dan saya juga sudah berikan labelnya. Sebelum konseling dan sesudah konseling. Untuk value saya inputkan coding tadi yaitu patuh dan tidak patuh. Kemudian major kita ubah menjadi scale. Paham ya teman-teman dengan cara ini? Kemudian kita kembali ke data view. Langsung saja kita lakukan analisis uji McNamara. Langkah-langkahnya adalah: klik Analyze. Pilih Non-Parametric Test. Pilih lagi Legacy Dialog. Lalu klik To Related Sample. Silakan diikuti ya. Kalau mau dicatat juga boleh ya teman-teman. Ini kita klik. Maka akan muncul tampilan di pojok kiri atas. Kita masukkan saja sebelum konseling ke variabel 1 dan sesudah konseling ke variabel 2. Lalu kita hilangkan centang pada Wilcoxon. Dan kita centang kembali pada McNamara. Kemudian klik Option. Lalu kita centang pada Deskriptif. Dan Continue. Setelah selesai kita atur semuanya. Terakhir kita klik OK. Maka hasil output dari uji McNamara akan muncul. Nah, ini adalah output dari uji McNamara. Pada uji ini yang terlebih dahulu kita baca adalah tabel deskriptif statistik. Yang kita lihat adalah nilai min-nya. Di sini yang muncul adalah 1,4 pada sebelum konseling dan 1,8 sesudah konseling. Sehingga di sini terdapat peningkatan nilai min dari sebelum dan sesudah mendapat konseling kepatuhan minum obat. Dan ini adalah tabel Krustabs-nya sebelum konseling dan sesudah konseling terhadap kepatuhan minum obat. Kemudian kita lanjut ke tabel tes statistik.
Di sini yang kita lihat adalah nilai eksak sigtutile. Nilai yang muncul adalah 0,008, artinya nilai ini adalah kurang dari 0,05. Jika dihubungkan dengan hipotesis yang sudah kita buat tadi, maka ini artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan antara kepatuhan minum obat pasien hipertensi sebelum dan sesudah mendapatkan konseling. Nah, inilah teman-teman cara untuk melakukan uji McNemar. Semoga dapat membantu teman-teman dalam melakukan analisis uji McNemar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you.